Shalom, selamat malam dan selamat bertemu kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur karena atas anugerah dan kasih-Nya kita boleh berada dalam keadaan sehat dan baik, sehingga kita pada saat ini boleh bersama-sama untuk membangun ibadah walaupun masih kita lakukan di keluarga kita masing-masing. Baiklah, kita memulai ibadah pada malam hari ini dengan kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama hidupku. Bermazmurlah bagi Allah kita, itu baik. Bahkan indah dan layakkanlah memuji Dia. Sebab Dialah yang menciptakan dan memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih yang tak berkesudahan. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita pujikan ayat yang pertama dan ketiga. Berhimpun semua. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita pada malam hari ini kita dasari dari Mazmur pasal 100 pada ayatnya yang pertama sampai kelima, yang demikian bunyinya. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita sambut nats pembimbing kita pada saat ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Kita pujikan pada ayatnya yang pertama dan kedua. Riuhku dengar
Tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa untuk memohon terang dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang menjadi sumber hikmat di dalam kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyadari bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan pada saat ini kami rindu untuk bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Tuhan membuka hati kami, Tuhan membuka mata rohani kami, mampukan kepada kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terlebih ya Tuhan, mampukan kepada kami untuk melaksanakan firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin diperbaharui. Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan hikmat marifat dari kerajaan surgawi, sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian, firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 pada ayatnya yang ke-11 sampai 21. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang di antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama?
Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, kita merespon pembacaan firman ini dengan kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dengan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita diizinkan Tuhan untuk bersama kembali merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, tentunya didasarkan pada bacaan yang disampaikan tadi, 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Tantangan dalam pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus membuatnya tampil sebagai pelayan yang setia dan tangguh. Walaupun perjumpaan itu tidak menjamin bahwa pelayanannya berjalan mulus, namun sebaliknya dihadapkan dengan tantangan pelayanan yang tiada henti. Misalnya diungkapkan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25, dikatakan bahwa dia dipenjara selama 3 kali, dia pernah mengalami
kapal karam, terkatung-katung di laut selama sehari semalam, pernah dilempari dengan batu, dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, tetapi dia menjalani semua pelayanan itu dengan tulus dan boleh menghadapi semua tantangan itu. Di dalam bacaan kali ini kita merenungkan ada 3 tantangan yang dihadapkan atau yang Rasul Paulus hadapi. Yang pertama adalah bahwa warga jemaat Korintus, jemaat yang merupakan hasil PI dari Rasul Paulus, ada beberapa di antaranya terpengaruh oleh rasul-rasul yang datang setelah Paulus. Mereka menilai bahwa Paulus itu pribadi yang kurang menarik, tidak punya karisma sebagai seorang rasul, saat berkhotbah tidak lancar dalam menyampaikan khotbah, bahkan dia terkesan tidak sukses, tidak menarik banyak orang untuk menjadi pengikutnya. Bahkan dia difitnah bahwa motivasi pelayanan Rasul Paulus sesungguhnya tidak murni. Kekasih Tuhan, merespon itu, Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa dulu di saat dia berada di antara jemaat di Korintus dalam saat pelayanan, dia juga mewujudkan atau melakukan keajaiban-keajaiban dan pekerjaan-pekerjaan besar dengan penuh kesabaran. Itu membuktikan bahwa dia seorang rasul pilihan Tuhan. Namun nampaknya pembelaan ini tidak cukup meyakinkan mereka yang sudah kadung terpengaruh oleh rasul-rasul sesat itu. Kekasih Tuhan, terkadang kita terkecoh dengan penampilan lahiriah seseorang. Katakan saja dalam pribadi sebagai pelayan, terkadang kita terkecoh dengan pelayan yang menarik, punya karisma, berkhotbah dengan kata-kata yang memukau atau kata-kata yang mempesona, sehingga membuat kita sulit untuk membedakan yang disampaikan itu seturut atau tidak dengan kehendak Tuhan. Biasanya kalau orang sudah senang atau kagum terhadap penampilan seorang pelayan tertentu, maka apapun yang diucapkan itu benar dan baik. Sebaliknya, kalau kita tidak simpati terhadap seorang pelayan tertentu, maka apapun yang disampaikan, kebenaran apapun pasti selalu tidak pas. Kekasih Tuhan, dalam realitas yang seperti ini Paulus mengajak kita agar lihatlah kepada apa yang disampaikan, bukan semata kepada penampilan yang sangat mungkin menyimpan sejumlah dusta di baliknya. Kekasih Tuhan, saat Tuhan Allah mengutus Nabi Samuel untuk memilih salah satu anak dari Isai untuk menggantikan posisi Saul sebagai raja, saat berjumpa Samuel tertarik dengan pribadi Eliab, pribadi yang berpenampilan menarik, namun Tuhan menolaknya dan mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat kepada hati. Artinya penampilan itu baik, tetapi tidak selalu baik bila ternyata perbuatan-perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Catatan yang kedua, Bapak Ibu, ada yang memfitnah Paulus bahwa dia mengambil keuntungan di saat pengumpulan bantuan dari jemaat-jemaat non-Yahudi kepada orang-orang Kristen yang miskin dan menderita di Yerusalem. Ada yang meniupkan isu bahwa
Paulus berbuat curang, mengambil keuntungan, berlaku licik, sehingga dia salah menggunakan sumbangan itu. Sumbangan yang mesti ditujukan kepada jemaat di Yerusalem justru dipakai untuk kepentingan dirinya. Rasul Paulus membantah bahwa itu bohong. Kembali dia mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa saat ketika dia melayani di antara mereka, maka dia berusaha untuk tidak menjadi beban bagi jemaat Korintus. Dia berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Bahkan dia menolak bantuan yang diberikan jemaat Korintus di satu sisi, tetapi di sisi lain dia menerima bantuan yang datang dari jemaat Makedonia guna kepentingan pelayanan di jemaat Korintus. Pertanyaannya, mengapa dia menolak bantuan dari jemaat Korintus sementara dari jemaat Makedonia dia menerima? Paulus punya dua alasan. Yang pertama, dia hanya menunjukkan bahwa dia tidak bisa disamakan dengan rasul-rasul yang datang ke situ untuk hanya mencari keuntungan. Disampaikan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 12. Dan yang kedua yang mau dia sampaikan bahwa dia hanya ingin menunjukkan ketulusan dia di dalam melayani jemaat Korintus. Kekasih Tuhan, saya membayangkan Paulus yang sebegitu tulus menjalani pelayanan, masih ada celah dari para lawannya untuk memfitnah dia. Kenyataan ini mengingatkan bahwa dalam melayani, siapapun pelayan sangat rentan untuk difitnah dalam rupa-rupa persoalan, apalagi persoalan tentang keuangan. Kekasih Tuhan, percaya atau tidak, ternyata uang itu punya kekuatan yang unik untuk membuat orang menerima atau meragukan sebuah pelayanan yang dilakukan. Itu sangat bergantung kepada sikap seseorang pelayan kepada uang. Kalau pelayan-pelayan yang memahami bahwa uang itu adalah berkat Tuhan dan keberadaannya hanya sebagai sarana untuk menunjang sebuah pelayanan, maka pelayanan apapun bentuknya akan dilakukan dengan ketulusan tanpa memikirkan apapun. Sebaliknya, jika seseorang pelayan melihat bahwa uang itu adalah tujuan dalam sebuah pelayanan, maka sangat mungkin membuat seseorang itu menghitung untung rugi setiap kali melakukan pelayanan dalam kondisi apapun. Mungkin pernyataan ini tidak atau sulit untuk kita buktikan, tetapi tentu masing-masing hati kita akan menilai tulus atau tidaknya pelayanan yang kita lakukan. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih, Paulus menyatakan kekhawatirannya ketika dia berjumpa dengan jemaat Korintus. Ada dua hal yang dia sampaikan. Yang pertama, Paulus khawatir bahwa perjumpaan itu tidak menimbulkan sukacita, tetapi justru akan mungkin menimbulkan kekecewaan. Paulus ketika melihat mereka jemaat hasil pekabaran Injilnya masih tetap hidup dalam perselisihan, masih tetap hidup dalam amarah, mementingkan diri sendiri dan fitnah, Paulus khawatir dia akan menjadi marah dan menyampaikan kata-kata yang keras. Dan tentunya jemaat di Korintus pun akan tidak menerimanya dengan sukacita. Kekhawatiran yang kedua, Paulus khawatir
Kalau saat perjumpaan itu Allah kemudian merendahkan dia di hadapan jemaat dengan cara memperlihatkan mereka yang menjadi buah hasil pekabaran Injil, yang katanya sudah bertobat tapi masih hidup dalam kecemaran, dalam percabulan, dan dalam ketidaksopanan. Dengan kata lain, Paulus khawatir Allah menunjukkan kegagalan Paulus melalui cara hidup orang Kristen di Korintus yang belum berubah. Kekasih-kekasih Tuhan, memang bila sepintas diamati, Paulus seolah berpikir bahwa perubahan hidup seseorang itu tergantung kepada ketulusan atau kesungguhan dia di dalam melayani, dan bukan atas penentuan Tuhan. Namun kalau dicermati, ungkapan ketakutan dan kekhawatiran Paulus secara manusiawi tentu hanya dengan harapan supaya menjadi pemicu bagi orang-orang Kristen di Korintus agar segera mengalami perubahan, sehingga perjumpaan mereka dengan Paulus nanti dipenuhi dengan suasana sukacita. Kekasih Tuhan, tentunya setiap pelayan Tuhan, entah kita sebagai pendeta, penatua, diaken, pamong KPAR, pengurus kelompok, atau kita yang ada dalam keluarga, atau kita orang-orang Kristen diutus dalam berbagai-bagai lingkup kehidupan, tentunya kita diminta untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Tentunya menyampaikan keadilan, kebenaran, dan seterusnya. Namun ketika kepada orang-orang yang kita sampaikan itu, mereka tidak berubah sekalipun sudah berulang kali kita sampaikan, maka itu jangan dianggap sebagai kegagalan kita. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa berubah dan bahkan menyurutkan kesungguhan kita untuk melayani atau menyampaikan. Lakukanlah secara terus-menerus dengan doa yang tak henti-henti, maka Tuhan pasti mengubah orang seturut dengan kehendaknya, bukan sekuat atau seturut dengan kekuatan kita untuk menyampaikan, tetapi tentunya seturut dengan waktu dan rencana Tuhan. Kekasih Tuhan, marilah kita belajar dari Rasul Paulus agar tidak pernah menyurutkan kesungguhan kita untuk melayani, sekalipun kepada mereka yang kita sampaikan belum berubah, karena perubahan itu semata ditentukan oleh kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Mari saat teduh bersama. Saat teduh kita akhiri. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku
sesamaku. Jemaat yang terkasih, marilah dengan segenap pengharapan kita, dengan ketaatan yang penuh kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Pada saat ini Tuhan, perkenanan kami untuk kembali datang di hadapan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah keluarga pada saat ini. Terlebih kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Bapa di surga, mampukan kepada kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terlebih Tuhan, mampukan kepada kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan, dengan firman yang boleh kami renungkan pada saat ini, hidup kami boleh semakin diperbaharui. Di dalam kehidupan kami, seringkali kami mengalami banyak tantangan dan hambatan, terlebih di dalam pelayanan kami. Entah itu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja kami. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah dengan semua tantangan dan hambatan membuat kami tidak patah semangat, tetapi kami boleh lebih bersemangat lagi untuk melayani Engkau. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan memberikan mukjizat kesembuhan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang dengan sengaja menjauh dari Tuhan. Tuhan sendiri dengan lemah lembut memanggilnya kembali. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga orang tua kami ini senantiasa merasakan sukacita di dalam kehidupannya. Anak-anak kami yang pada saat ini sedang menuntut ilmu di sekolah, walaupun mereka harus melakukan pembelajaran online dari rumah, Tuhan senantiasa memberikan semangat belajar kepada anak-anak kami ini. Anak-anak kami yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menjawab doa-doa mereka, dan mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan tiap pribadi, keluarga lepas keluarga dengan semua pergumulannya. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya setiap apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Sehingga hanya karena kasih kemurahan Tuhan, kami senantiasa merasakan berkelimpahan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, di mana Tuhan memberikan hidup dan kehidupan kepada kami. Pemerintahan bangsa kami, dari pemerintah pusat sampai pemerintah di daerah-daerah, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata hanya untuk kemakmuran rakyat. Dan biarlah Tuhan melalui proses tahap demi tahap, negara kami boleh mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian juga Tuhan, warga negara bangsa kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kami roh persatuan, Tuhan memberikan kepada kami cinta kasih, sehingga Tuhan kami boleh hidup rukun. Terlebih Tuhan mampukan kepada kami sebagai warga negara
untuk taat kepada pemerintah bangsa kami sebagai wakil Tuhan di dunia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga, para majelis jemaat beserta keluarga, tim multimedia, song leader, organis, dan setiap orang yang terlibat pelayanan di gereja kami. Tuhan senantiasa memberkati sehingga Tuhan pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima, dan pada saat ini kami mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami belum mampu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Namun Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, menyucikan persembahan kami. Dan biarlah Tuhan itu semua boleh menjadi sarana bagi pekerjaan Tuhan di dunia. Demikian Tuhan, doa dan syafaat kami hanya kami serahkan di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita memohon berkat dari Tuhan, ada nasihat dari Rasul Paulus kepada kita sekalian. Demikian, akhirnya saudara-saudaraku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan selalu menyertai kamu. Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan dan bersama kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta